Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil proposal saya. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan membahas mengenai aplikasi pada mahasiswa UNP yang kuliah sambil bekerja. Baik, selanjutnya latar belakang. Setiap individu harus memainkan peran atau kewajiban yang berbeda sepanjang kehidupan sehari-hari, termasuk bagi mahasiswa. Aplikasi itu sendiri adalah kepercayaan atau keyakinan diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau sesuatu untuk bertindak untuk dirinya sendiri. Dilihat dari keadaan sekarang, apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak dari mereka melakukan aktivitas di rumah hingga belajar daring. Maka dari itu, banyak dari mereka berinisiatif untuk melakukan pekerjaan paruh waktu untuk menambah pengalaman maupun uang saku atau kebutuhan keuangan kuliah mereka. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Nah, pada identifikasi masalah ini yaitu membahas mengenai mengidentifikasi aplikasi pada mahasiswa UNP yang kuliah sambil bekerja. Nah, yang kedua, mengetahui dampak aplikasi mahasiswa yang bekerja sambil kuliah terhadap keberhasilan proses belajar mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah ini membahas mengenai bagaimana cara mengidentifikasi aplikasi pada mahasiswa UNP yang kuliah sambil bekerja. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengetahui dampak aplikasi mahasiswa yang bekerja sambil kuliah terhadap keberhasilan proses belajar mahasiswa itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara mengetahui aplikasi pada mahasiswa UNP yang kuliah sambil bekerja. Manfaat dari penelitian ini sendiri adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap aplikasi. Yang kedua, untuk menambah wawasan penulis terkait dampak aplikasi terhadap mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Nah, ketiga, sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis. Nah, selanjutnya sebagai bahan masukan dan evaluasi terhadap aplikasi mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, landasan teori. Nah, pada bab 2 ini kita akan membahas mengenai pengertian aplikasi, aspek-aspek aplikasi, dan proses yang mempengaruhi aplikasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi pengertian aplikasi. Menurut Bandura, pada tahun 1997 menjelaskan aplikasi sebagai keyakinan yang dimiliki seseorang atas kompetensi dalam menguasai situasi dan menjalankan tugas dengan baik. Nah, menurut Jagat dan Veronisa pada tahun 2018 juga menyebutkan bahwa aplikasi memberikan pengaruh terhadap keadaan individu untuk memahami dan menumbuhkan keyakinan untuk bisa belajar dengan baik. Nah, menurut Maduk dan Kleiman pada tahun 2016 dan juga Sanch dan Di Benedetto pada tahun 2016 menyebutkan aplikasi merupakan keyakinan individu akan kepemilikan kendali yang besar terhadap peristiwa penting dalam hidupnya, sehingga individu akan mampu mengkoordinir dan mengatur segala keterampilan dalam berbagai situasi. Selanjutnya mengenai aspek-aspek aplikasi. Nah, yang pertama pengalaman individu atau enactive mastery experience. Nah, interpretasi individu dari pengalaman-pengalaman dan hasil yang telah dicapai di masa lalu sehingga akan mempengaruhi motivasi dan kemampuan diri
individu dalam tugas dan hasil selanjutnya. Misalnya, seseorang akan merasa termotivasi untuk melakukan sesuatu dikarenakan keberhasilan yang pernah dicapainya di masa lalu. Selanjutnya, pengalaman keberhasilan orang lain atau victorious experience. Nah, victorious experience ini dapat dilihat dari pengalaman keberhasilan orang lain yang memberikan suatu persepsi pada individu, baik itu sebuah keberhasilan ataupun kegagalan. Individu akan menilai dan melakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan tersebut, sehingga akan mempengaruhi ia dalam bertindak. Nah, misalnya itu ia akan melakukan perbandingan-perbandingan dan meniru usaha-usaha yang sama sehingga ia berhasil untuk mencapai apa yang dia targetkan. Yang ketiga, persuasi verbal atau verbal persuasion. Nah, persuasi verbal ini persuasi verbal individu lain akan berpengaruh terhadap self-efikasi individu. Hal ini memungkinkan self-efikasi tersebut meningkat atau bahkan menurun. Self-efikasi individu akan meningkat apabila ia mendapatkan persuasi verbal yang positif. Begitu pula sebaliknya, apabila self-efikasi individu akan menurun ketika mendapatkan persuasi verbal yang negatif. Selanjutnya yaitu kondisi fisik dan emosi atau psychical and emotional state. Nah, keadaan fisik dan emosi yang lemah akan membuat situasi menekan dan tidak diinginkan, sehingga individu akan cenderung menghindar dan begitupun sebaliknya. Individu yang cenderung memberikan respon negatif akan dapat mempengaruhi suasana hati, mood, kepercayaan diri, serta dapat mengalami stres. Misalnya orang stres tidak bisa berpikir jernih, sehingga akan menyebabkan kepercayaan diri menurun. Selanjutnya kita akan bahas mengenai proses-proses yang mempengaruhi self-efikasi. Nah, menurut Bandura pada tahun 1997 mengungkapkan bahwa self-efikasi terbentuk dari beberapa proses. Nah, yang pertama itu proses kognitif. Proses kognitif ini berkaitan dengan kognisi yang mencangkup perencanaan, pengelolaan, dan menetapkan tujuan, sehingga memunculkan tindakan yang terorganisir. Seseorang dengan self-efikasi yang baik akan tertuntun secara positif sehingga dapat mewujudkan sebuah prestasi. Self-efikasi rendah ditandai dengan rasa keliru dan identik dengan kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kedua itu ada proses motivasi. Nah, self-efikasi individu akan memainkan regulasi motivasi diri yang baik. Secara tidak langsung, kognitif yang memiliki individu akan mengarahkan berpikiran dan tindakan sehingga menghasilkan sebuah motivasi. Individu akan terdorong dalam menetapkan tujuan, merencanakan tindakan, dan mewujudkan tindakan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu proses efektif. Self-efikasi mempengaruhi individu dalam menghadapi suatu masalah, sehingga memungkinkan individu dapat menekankan dan menghindari tekanan atau depresi yang dirasakan ketika individu berhadapan dengan masalah yang cukup rumit. Self-efikasi akan mengontrol individu agar terhindar dari kekhawatiran dan rasa cemas. Nah, keempat itu ada proses seleksi. Self-efikasi juga mempengaruhi individu dalam memilih jenis, aktivitas, dan lingkungan yang diyakini mampu memberikan dukungan terhadap situasi yang diinginkan. Individu akan menghadapi suatu aktivitas yang menentang ketika ia memiliki keyakinan yang kuat untuk mampu mengatasinya. Kerangka berpikir atau konseptual. Terdapat satu variabel dalam penelitian ini, yaitu self-efikasi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara mengetahui self-efikasi pada mahasiswa UNP yang kuliah sambil bekerja. Hipotesis penelitian ini terdapat pengaruh self-efikasi pada mahasiswa UNP yang kuliah sambil bekerja. Nah, H0-nya tidak terdapat pengaruh self-efikasi pada mahasiswa UNP yang kuliah sambil bekerja.
Selanjutnya pada bab 3, metodologi penelitian. Nah, pada bab 3 ini kita akan membahas yang pertama itu adalah jenis penelitian. Nah, penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk memberikan uraian mengenai fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih berdasarkan indikator dari variabel yang diteliti. Nah, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata maupun dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis, dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dihitung dalam catatan lapangan atau transkrip. Atau juga bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Nah, selanjutnya ada setting penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan pada bulan Desember tahun pelajaran 2020-2021 dan lokasi penelitian ini akan dilaksanakan pada Universitas Negeri Padang. Nah, selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Nah, pada penelitian ini instrumen penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menyebar kuesioner. Itu data dikumpulkan melalui angket, yakni dengan menyebarkan pertanyaan di Google Formulir yang harus dijawab oleh responden. Nah, selanjutnya itu sumber data. Nah, sumber data yang dimiliki peneliti berasal dari hasil wawancara dengan mahasiswa jurusan psikologi Universitas Negeri Padang. Nah, data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, di sini yang pertama itu studi dokumentasi. Nah, studi dokumentasi ini adalah teknik pengumpulan data yang diambil dari berbagai data, dokumen, brosur, peraturan-peraturan dari data dari instansi. Terus penulis mengumpulkan data yang mendukung. Nah, yang kedua menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner ini merupakan daftar pertanyaan terstruktur dengan alternatif jawaban yang telah tersedia, sehingga responden tinggal memilih jawaban sesuai dengan aspirasi, persepsi, sikap, keadaan, atau pendapat pribadi. Nah, di sini penulis akan menjabarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar tentang bagaimana keyakinan dari mahasiswa itu sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu teknik analisis dan interpretasi data. Nah, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Nah, pada saat analisis data, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban dari informan, dan peneliti mengelompokkan jawaban dari masing-masing responden sesuai dengan macamnya. Nah, itulah hasil dari presentasi proposal saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.